Kondisi Jazirah Arab atau dunia sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam berada di masa jahiliyah. Arti dari kata jahiliyah adalah kesombongan, kemarahan, dan ketidaktahuan. Penggunaan kata ini kepada masa pra-Islam menunjukkan pada era saat ketiganya sangat menonjol di masyarakat. Jahiliyah juga berkaitan dengan kepercayaan sesat, peribadatan yang salah, kekuasaan yang sewenang-wenang, dan ketidakadilan hukum. Kondisi ini menimbulkan rasa takut, khawatir, dan kekacauan yang tidak kunjung berakhir. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam ditulis Masudul Hasan dalam History of Islam. Buku tersebut menceritakan masyarakat Arab mengalami kemerosotan moral. Minuman keras, judi, cabul, dan seks bebas adalah hal biasa. Kaum wanita diperlakukan seperti barang bergerak yang dapat dijual atau dibeli. Para penyair mendendangkan keburukan moral dengan penuh kebanggaan. Jika ada yang meninggal, maka anak mewarisi ibu tiri dan barang lainnya. Anak bahkan bisa menikahi ibu tiri mereka. Yang lebih parah, anak perempuan yang baru lahir akan dicekik atau dikubur hidup-hidup. Selain itu, perbudakan adalah hal wajar dengan majikan yang berkuasa penuh hingga hidup mati. Dengan kondisi tersebut, mereka yang kaya hidup bergelimang harta, sedangkan yang miskin semakin kekurangan. Jurang pemisah antara masyarakat kaya dan miskin terasa makin dalam dan jauh. Masyarakat kaya dapat mengeksploitasi yang lebih miskin. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam ini berubah usai kedatangan Rasulullah SAW yang membawa ajaran Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Islam sejatinya tidak mengubah seluruh tatanan dan nilai yang dianut masyarakat Arab. Repositori yang mengutip The Makkan Chrobicycle karya Zakaria Basir menyatakan, Islam mengarahkan nilai-nilai masyarakat Arab hingga sesuai syariat. Nilai yang baik dipertahankan meski cara dan tujuan mencapainya diubah. Tentunya tradisi dan kebiasaan buruk yang tidak sesuai ajaran Islam dihapus. Misalnya, membunuh anak perempuan baru lahir, seks bebas, berjudi, dan merendahkan wanita. Perubahan dilakukan meski membutuhkan pengorbanan dan waktu yang tidak sebentar. Jauh sebelum kelahiran Rasulullah, Allah sudah mengabarkan akan kehadiran Nabi akhir zaman. Kedatangan Rasulullah telah disebut-sebut dalam kitab sebelum Al-Quran, yakni dalam kitab Taurat dan Injil. Sehingga para rabi Yahudi dan pendeta Nasrani telah mengenal Rasulullah dari gambaran tentang sifat-sifatnya. Bahkan, Allah mengatur alam raya sedemikian rupa untuk menyongsong kedatangan misi kerasulan Nabi Muhammad. Terdapat tanda-tanda dan keajaiban yang mengiringi masa-masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi lahir pada Senin malam menjelang dini hari 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah atau bertepatan dengan 23 April 571 Masehi. Tepatnya 2 bulan setelah pasukan Gajah menyerang kota Makkah. Sebagian ada yang berpendapat bahwa Nabi lahir pada Senin 9 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Beliau lahir di kampung Bani Hashim di kota Makkah. Namun menjelang kelahirannya, langit dan bumi menyambut dengan gembira. Selain itu, ada jumlah peristiwa besar yang terjadi di dunia sebagai pertanda akan kelahiran Nabi. Seperti dikutip dari buku berjudul Uswatun Hasanah yang ditulis Haddad Alwi, keadaan di Makkah berubah menjelang lahirnya Nabi. Tarikh Islam melukiskan bahwa pada tahun 570 Masehi, sebagian besar negeri Makkah gersang kerontang. Dataran Makkah nyaris tak ditumbuhi tanaman selain pohon kurma. Namun menjelang lahirnya Nabi, hujan tercurah lebat. Tanah di sekitar Makkah menjadi subur dan pohon-pohon menjadi rimbun berbuah lebat. Selanjutnya, tanda yang terlihat pada tahun kelahirannya adalah peristiwa datangnya pasukan Gajah di bawah pimpinan Abraha, penguasa Habsyah Ethiopia, yang hendak menghancurkan Ka'bah. Dikisahkan, Abraha adalah raja kejam dan arogan. Ia menyerang Yaman dan berhasil menguasainya. Ketika ia mendengar orang-orang pergi haji ke Baitullah di Makkah,
Timbul keinginannya untuk membangun rumah suci di Yaman dengan maksud mengalihkan perhatian orang-orang agar berhaji ke Yaman dan bukan ke Makkah. Sementara itu, ada seorang Baduy yang datang dan membuang kotoran binatang di rumah suci buatan Abraha itu. Lantas, Abraha yang merasa dihina bertekad membalas dendam dengan menyerang Ka'bah. Beberapa bulan menjelang kelahiran Nabi Muhammad, Abraha dan pasukannya bergerak menuju Mekah, hendak menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi, Allah menggagalkan penyerbuan itu dengan mukjizat seperti dikisahkan dalam Al-Quran Surah Al-Fil. Saat itu, Ka'bah tanpa perlindungan manusia sama sekali, lantaran penduduk Makkah mengungsi ke bukit-bukit. Saat hampir sampai ke kota Makkah, gajah-gajah itu berhenti dan berbalik mundur dengan izin Allah. Lalu langit penuh dengan kawanan burung ababil yang datang dengan melemparkan batu-batu kerikil panas ke arah Abraha dan pasukannya, sehingga Abraha dan pasukannya hancur. Abraha sendiri dikatakan lari kembali ke Yaman dan tak lama kemudian meninggal dunia. Selain itu, menjelang detik-detik kelahiran Nabi, benteng-benteng kezaliman mengalami keguncangan. Misalnya, api suci yang dipuja-puja oleh orang Majusi atau Zoroaster di kuil pemujaan di Persia tiba-tiba padam. Api Majusi itu dikisahkan selalu menyala hingga hampir 1000 tahun. Di tempat lain, air danau A yang dikultuskan orang-orang Persia tiba-tiba surut dan akhirnya kering. Sementara serambi-serambi istana Kisra, Raja Persia, yang merupakan pusat kezaliman dan kekafiran dunia tiba-tiba retak dan runtuh. Sementara itu diriwayatkan bahwa pada malam kelahiran Nabi, bumi mengguncang sehingga berhala-berhala yang terpancang di sekitar Ka'bah jatuh bergelimangan dan berhancuran. Dalam waktu yang sama, pada malam kelahiran Nabi Muhammad, Tasik Safa atau semenanjung yang dianggap suci oleh orang Persia tenggelam ke dalam tanah. Selain itu, terjadi peristiwa menggemparkan di kerajaan Romawi, di mana beberapa buah gereja dan biara tiba-tiba runtuh. Demikianlah Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran akan kedatangannya sosok penutup para nabi yang akan menggoyahkan benteng-benteng kezaliman dan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Masa kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa kecilnya, Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti pada anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu, pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8-10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersikap baik dan cerdas pada masanya. Masa remaja Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika, Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya. Setelah itu aku pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Hadis riwayat Tabrani. Nabi Muhammad yang menginjak usia 20 tahun di Mekah yang bertepatan peristiwa Harbul Fijar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Aylan. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa, membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya, yakni Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah pada saat berusia 25 tahun, Rasulullah menjalin kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya, yakni Siti Khadijah. Perkenalan Nabi Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasa membiayai kafilah perdagangan Makkah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik.
Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi berusia 28 tahun. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya yang terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yakni surat Al-Alaq ayat 1-4. Dakwah pertama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Rasulullah selama dakwah. Secara etimologi, kata Nabi berasal dari kata Naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Sementara itu, pengertian Nabi secara umum ialah hamba Allah yang mendapat kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Sementara kata Rasul berasal dari kata risalah yang berarti penyampaian. Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diamalkan dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Kedudukan Rasul atau maknatul Rasul. Rasulullah memiliki kedudukan istimewa yang harus kita sikapi dengan tidak berlebihan. Karena Rasulullah pun sama hamba Allah, merupakan manusia biasa, memiliki garis keturunan, dan berjasad. Rasulullah pun seorang manusia yang melakukan aktivitas seperti manusia lainnya. Nabi Muhammad merupakan Rasul di antara para Rasul, yakni Isa, Musa, Muhammad, Nuh, dan Ibrahim. Menyampaikan misi, maka menyampaikan risalah yang ditugaskan Allah. Rasulullah juga merupakan pemimpin umat yang sempurna. Terdapat 4 sifat Rasul yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu amanah atau terpercaya. Yang kedua tabligh, menyampaikan. Yang ketiga sidik, jujur. Dan yang keempat fatonah, cerdas. Ma'rifatul Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Manusia pertama, syarat yang ditetapkan perkawinan silang. Perkembangan manusia, berkembang dan menyebar. Bersuku-suku namun hidup tanpa petunjuk sehingga menyimpang dari kebenaran. Fitrah manusia, Allah telah menanamkan fitrah ke dalam setiap janin yang sudah ditiupkan ruh. Kita mengenal Rasul untuk mengetahui untuk apa manusia hidup di dunia. Mengakui eksistensi pencipta, fitrah yang ditanamkan oleh Allah tidak pernah hilang, sehingga manusia pasti mengakui bahwa di balik alam semesta ada penciptanya. Hanya saja karena tidak ada petunjuk yang benar, sehingga manusia berbeda-beda dalam menyebut dan mensifatinya. Menyembah sang pencipta, manakala Rasul belum sampai kepada mereka, sehingga manusia menyembah Tuhan namun dalam bentuk berbeda-beda. Naluri menyembah, fitrah itu mendorong manusia memiliki naluri untuk mensucikan zat yang dianggap tertinggi. Kehidupan yang teratur manusia dengan dorongan fitrahnya selalu berupaya menata kehidupannya, maka Allah mengutus Rasul untuk memberikan petunjuk yang benar.